Oke guys, jadi kita kemarin kedatangan Jimny 5 door yang terbaru warna merah. Dia sudah selesai di Gravitech dan dia minta kolongnya juga sesuai dengan warna body. Ya, kita juga udah kerjain. Nah, sekarang gua pengen bikin video review Jimny 5 door. Ya walaupun agak terlambat ya, tapi ya mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu apa aja sih fitur-fitur dari Jimny 5 door ini. Yang teman-teman lihat kan yang udah biasa kan ini ya, Jimny yang 3 pintu. Nah, kita lagi kerjain kebetulan Jimny yang 5 door dan kita juga udah minta izin sama ownernya. Nah, kita mau review dia apa fiturnya ya yang berbeda dari Jimny yang lain. Nah, teman-teman kan baru lihat ya. Selama ini kan Jimny cuma ada 3 pintu. Nah, dia bikin yang 5 door. Walaupun sebelumnya juga sudah ada nih yang long chassis, tapi tetap 3 pintu. Nah, ini sekarang Jimny ini buatan India 5 door terbaru. Oke, sekarang kita langsung lihat dalamnya. Oke. Kuncinya nih. Kuncinya cuma gini doang, guys. Kuncinya masih biasa aja ya, kayak gini. Ya, udah ada. Wih, kita buka pintunya. Oke. Langsung masuk. Masih terbungkus rapi ya, teman-teman. Ini masih baru banget. Bau-bau pabrik. Wih, mantap. Oke. Kurang lebih nggak ada perbedaan yang signifikan nih di bagian dashboard sini ya. Bagian dashboard masih sama Jimny yang 3 pintu. Cuma menariknya ya, warna merah ini cuma ada di Jimny 5 door. Di Jimny yang lain dia nggak keluarin warna merah. Dan kalau kita cek warna sizzling red ini, si Suzuki Maruti ini cuma ada satu warna merah, yaitu sizzling red. Oke, kita coba langsung nyalain aja. Instrumen panelnya juga masih standar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, wah ini joknya masih belum disetel. Wah, kurang lebih posisi riding kayak gini ya. Wah, kalau gue sih lega banget karena tinggi gue cuma 165. Oke, kita langsung start aja. Jadi kondisi instrumennya kayak gini. Kalau teman-teman lihat ya, semi digital, terus ada screen yang nggak terlalu besar, panel AC, semua sama ya. Jadi untuk panel-panel ini juga untuk kaca dan lain-lain semua di tengah nih adanya. Jadi nggak ada di door trim, karena dia bener-bener meminimalisir ukuran door trim nih. Door trimnya memang simple ya, gepeng-gepeng. Jadi mungkin dia nggak cukup kali buat dinamo atau apa dan lain-lain lah. Jadi supaya agak lega dia pindahin ke tengah semua nih teman-teman. Kalau bagian belakang kacanya juga di tengah nih lucunya. Wah, lucu nih. Ini ada di sini nih. Nih. Jadi ada di bawah sini untuk naik turun kacanya ya. Tombol windownya ada di sini. Kalau di atas nggak ada. Setahu gua kalau untuk yang 3 pintu ini juga sama persis. Sun visornya dan lain-lain semua sama nih. Di sini semua masih ada namanya nih. Manufactured by Modi Rapstar. Wah, bla 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 bla, Haryana, India. Oke. Di sini masih ada tulisan Indianya. Nggak ada yang digital di sini, nggak ada. Ini di sini bensin. Untuk kap mesin masih sama, kita harus tarik. Oke. Ini kaca spion. Ini parkir ya, sensor parking. Oh, lampunya udah digital, kita bisa atur levelingnya. Nah, di setir juga udah ini ya, udah ada panel instrumennya di setir ya, kayak mobil-mobil sekarang lah. Ada cruise control juga.
Mantep nih. Oke, cakep. Ya, 4-wheel drive. Sama, kurang lebih sama. Nah, mungkin kalau untuk depannya mungkin nggak ada yang spesial nih. Tapi teman-teman belum lihat belakangnya kan? Nah, belakangnya lumayan spesial nih guys. Oke, kita langsung ke belakang. Posisi duduk kurang lebih cukup nyaman ya. Ya, oke, kita coba naik. Waduh. Kalau gua nyaman banget ini. Untuk cleaningnya juga pas. Oh, ini juga ada nih. Oh, ternyata di door trim juga ada nih guys. Jadi selain di tengah, di bagian panel konsol tengah, untuk penumpang dia udah taruh nih di door trim. Coba nih, tuh ya, udah ada semua. Coba kita tutup. Nah, gimana? Posisinya gimana? Kalau gue bilang sih nyaman ya, nyaman. Terus kalau teman-teman lihat legroomnya buat gue sih mewah ya, karena sekali lagi tinggi gue 165. Cukup pendek. Jadi kayaknya kalau orang yang jangkung pun yang tingginya 170, 180 masih oke lah. Paling ya agak nempel dikit. Terus kalau di kepala masih ada jarak 1 jengkal di gua nih. Itu ya. Oke, apalagi ya? Lampu standar. Terus headrestnya enak, empuk. Kursinya juga nyaman guys, empuk ya, buat ukuran mobil untuk off-road ya. Ini enak banget. Mantep. Kita tutup lagi. Kita ke bagian bagasinya nih. Kita sekarang buka bagian bagasinya. Nah, ini bagasinya. Ini untuk look belakangnya keseluruhan hampir sama. Bumper dan lain-lain, fender semua sama ya. Terus posisi ban juga letaknya udah di center, udah di tengah, nggak kayak Jimny yang tua ya. Cakep nih. Ini bagasinya di sini sudah bisa di reclining ya. Kita bisa lepas nih. Tuh. Kita bisa lepas. Jadi kalau mau taruh barang yang banyak, cukup banyak, jadi teman-teman bisa ratain joknya nih. Jadi tinggal buka. Oke. Ya nanti headrestnya bisa dirapetin dulu ya, diturunin. Terus ini untuk ruang bagasinya cukup besar. Dia juga udah ada charger port ya. Nih charger port nih teman-teman. Jadi buat yang di bagian belakang jangan khawatir kalau kehabisan baterai untuk handphone. Jadi kalau buat touring jauh, riding jauh, mau road trip ya, jangan takut kehabisan baterai di handphone. Kita tinggal ngecas aja di belakang. Cakep sih. Cakep. Oke. Simple banget dan easy to use ya. Jadi kayak kita bener-bener dipermudah lah untuk nekuk joknya atau apa semua. Jadi nggak ada yang susah nih guys, enak. Cuma pintu belakangnya agak berat. Nih guys. Hidroliknya masih main ya, keren. Pintunya agak berat karena ada bandulnya ya, ada kondeknya di sini. Ya, overall cukup oke ya ukuran untuk Jimny ini. Nanti ada satu pertanyaan yang gue mau kasih ke teman-teman ya. Dengan kondisi seperti ini, kita sekarang cek dulu nih bagian mesinnya. Kita bagian depan ya. Kalau teman-teman bisa lihat grillnya ya. Grillnya cuma ada sedikit perbedaan. Di sini ada chrome-nya. Dibanding dengan Jimny yang 3 pintu, ini nggak ada nih teman-teman. Ini nggak ada, ya. Tuh di sini. Ya mempermanis lah
mempermanis. Sekarang kita buka dalamnya ya. Kita buka bagian mesin. Untuk cupnya oke, cukup kokoh juga nih. Simple banget isinya. Mesinnya sama persis, nggak ada perbedaan dari Jimny yang lain. Cuma kalau gua nanya ownernya nih, ternyata kode serial numbernya tuh untuk part-part yang krusial kayak ECU dan lain-lain tuh ternyata beda. Jadi ternyata nih ownernya kemarin udah sempet nyari-nyari ECU gantiannya kalau misalnya dia mau remap atau apa-apa. Ya kebetulan dia lagi di Jepang, ternyata part numbernya beda. Dan dia mau remap pun kirim ke Jepang dia nggak bisa gitu. Karena di Jepang baru ECU yang khusus 3 doors. Nah, yang ini 5 door, jadi beda. Keren sih. Simple banget. Oke. Jadi teman-teman setelah udah lihat ya, yang pecinta Jimny pasti kan tahu kan kalau zaman dulu tuh Indonesia sendiri pernah bikin namanya Jimny yang long, ya kan, long chassis. Nah kalau gue sih kurang lebih juga gue nggak begitu detail lah untuk di dunia Jimny, jadi mungkin teman-teman juga bisa ngajarin kita untuk memperinci lagi apakah benar atau salah ya. Jadi dengan kondisi seperti ini dan harganya 500 up ya, 500 lebih, worth it gak buat teman-teman beli ini? Gitu. Yang gue mau tanya nih sekarang. Jadi kalau teman-teman komen di kolom komentar ya, gue cuma pengen tahu pendapat kalian itu worth it gak sih kalian beli 500 lebih untuk mobil seperti ini? Kalau gue pribadi sih menilainya karena ini kecintaan, mobil kecintaan ya, maksudnya bukan untuk mobil yang pertama kali atau mobil yang benar-benar satu-satunya yang kita mau punya atau apa. Ini kan untuk mobil hobi dan ya kita bisa main-main lah dengan mobil ini gitu. Jadi kalau untuk off-road bisa, untuk camping bisa, untuk off-road ringan apalagi ya kan. Ini sangat cocok sih kalau menurut gua. Jadi cuma gue pengen tahu pendapat teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman punya uang 520 atau 30 juta, 530 juta gitu, mau nggak beli mobil ini? Oke? Teman-teman jawab ya di kolom komentar. Thank you guys.